Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 282. Kita lanjutkan kajian menarik kita tentang sejarah munculnya Tuhan dalam peradaban manusia. Kita sudah mengagendakan sejak episode yang lalu. Kita secara bersambung dalam episode-episode yang terus terkait akan membicarakan munculnya ketuhanan, konsep ketuhanan di dalam peradaban manusia itu. Di episode yang lalu kita telah membahas sejarah munculnya Tuhan atau konsep ketuhanan di dalam peradaban manusia yang kita tinjau dari sisi antropologi dan arkeologi. Maka dari dua hal itu kita mendapatkan dua rujukan. Yang pertama adalah terkait dengan benda-benda yang ditemukan secara arkeologis, artefak-artefak dari masa yang lalu, di mana itu memberikan gambaran kepada kita tentang perkembangan sejarah peradaban manusia. Dan yang kedua terkait dengan fosil-fosil. Di mana dari fosil-fosil itu kita bisa mengurutkan usia fosil itu dan kemudian mendapatkan peta migrasi dari manusia yang ternyata secara arkeologis ditemukanlah bahwa fosil yang tertua dari manusia modern itu adalah berasal dari Afrika. Ditemukan usianya sekitar 200.000 tahun yang lalu. Kemudian secara runtut ditemukan fosil-fosil yang lebih muda di luar Afrika. Ternyata peta migrasinya menunjukkan mereka bergerak ke arah Timur Tengah. Kemudian dari Timur Tengah itu ada yang mengarah ke Eropa, ada yang mengarah ke Asia Tengah, kemudian ke Asia Timur, kalau dilanjutkan lagi sampai ke benua Amerika, sedangkan yang ke bawah ke Asia Tenggara sampai ke Australia. Maka dari data itu kita bisa membuat kesimpulan dalam sudut pandang arkeologis bahwa asal-usul cikal bakal manusia modern itu berasal dari Afrika dan kemudian menyebar ke seluruh permukaan bumi ini. Dan yang kedua, ketika kita telusuri secara perkembangan peradaban, maka kita menemukan secara antropologi bahwa peradaban manusia yang tertua itu memang berada di sekitaran Mesopotamia, di sekitaran Timur Tengah, di antara negara-negara Irak, Suriah, dan Turki. Yang kemudian di sana diketemukan salah satunya adalah situs yang menunjukkan atau dipersepsi sebagai tempat peribadatan tertua versi arkeologis, ditentukan atau diukur usianya kurang lebih 10.000 tahun sebelum Masehi. Tempat itu kemudian dikenal sebagai Göbekli Tepe, berada di kawasan Turki bagian Tenggara. Oke, kita sudah melakukan kajiannya sampai di sana untuk menggambarkan atau mengkaitkan munculnya konsep ketuhanan, pengenalan manusia terhadap Tuhan dalam sejarah peradabannya. Hari ini kita akan melanjutkan lebih jauh lagi terkait dengan sejarah munculnya Tuhan dalam peradaban manusia. Di dalam forum kita ada yang mempertanyakan karena merasa aneh dengan judul Sejarah Munculnya Tuhan. Tuhan kok muncul katanya. Bahkan Tuhan kok ada sejarahnya. Oke, sahabat sekalian, mari kita lakukan kajiannya semakin mendetail dan kemudian supaya kita semua mendapatkan gambaran terkait dengan judul tersebut. Kenapa dipilih Sejarah Munculnya Tuhan? Maka kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu apa sebetulnya yang disebut sebagai Tuhan.
istilah Tuhan di dalam peradaban manusia itu sesungguhnya apa dan kapan mulai muncul. Maka yang pertama kita bisa merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa sebetulnya definisi dari Tuhan itu? Maka silakan dilihat di sana, maka kita bisa membacanya bahwa Tuhan itu didefinisikan sebagai sesuatu yang disembah-sembah, sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang dimuliakan, dianggap memiliki kekuasaan, dan seterusnya. Jadi kata Tuhan ini sesungguhnya merujuk kepada sebuah pemahaman yang sangat luas. Ketika seseorang menganggap sesuatu itu memiliki kekuatan, kekuasaan, kemudian disembah-sembah, dimuliakan di dalam hidupnya, maka sesuatu itu memenuhi definisi sebagai Tuhan. Yang ini kalau kemudian kita wujudkan, Tuhan itu ternyata bisa dalam bentuk apa saja. Ketika seseorang atau bahkan suatu komunitas atau suatu umat, suatu bangsa, kelompok manusia yang memuliakan dan menyembah-nyembah sesuatu karena dianggap memiliki kekuatan dan bisa mempengaruhi nasibnya dan seterusnya, dan dia menyembah-nyembahnya, maka itu bisa disebut sebagai Tuhan. Dan dalam peradaban manusia memang itu memiliki sejarahnya. Kalau kita lihat dari wujudnya, maka Tuhan di dalam sejarah manusia itu memiliki wujud yang bermacam-macam. Ada yang berwujud benda, sesuatu yang bisa dideteksi dengan panca indera, bahkan bisa dideteksi dengan mata, dilihat, atau didengar, atau bahkan dipegang, dan seterusnya. Maka kita melihat dalam sejarah manusia, ada orang yang mempertuhankan benda-benda mati misalnya, tapi dianggap memiliki kekuatan. Misalnya ada yang mempertuhankan menyembah batu. Baik batu yang masih alamiah di gunung, ya, batu-batu dengan bentuk tertentu, atau yang sudah dibentuk menjadi patung-patung. Ada yang mempertuhankan batu. Ada yang mempertuhankan jimat-jimat, benda-benda keramat, yang dianggap dia memiliki kekuatan bahkan mempengaruhi nasibnya. Maka berarti dia bertuhan kepada jimat-jimat itu, apapun bentuknya. Ada batu, ada kayu, ada akar-akaran, ada tulang binatang, atau bagian-bagian tertentu dari binatang, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada juga yang mempertuhan pohon yang besar. Ada juga yang mempertuhan benda-benda yang lain. Bahkan kalau di era modern ada istilah mempertuhan harta benda, mempertuhan uang, mempertuhan harta kekayaan, kekuasaan, jabatan. Bahkan dalam sejarah ada yang mempertuhan manusia lainnya yang berkuasa. Mungkin sebagai raja, mungkin sebagai orang yang kaya yang dimuliakan dan kemudian disembah-sembah atau dimuliakan melebihi kemanusiaannya, dan kemudian mereka mempertuhan semua itu. Jadi poinnya adalah istilah Tuhan itu adalah istilah yang sangat general, sangat generik, sangat umum kepada sesuatu yang dimuliakan bahkan disembah-sembah. Jadi poin yang pertama, dalam sejarah kemanusiaan ada Tuhan berupa benda yang terlihat dan terdeteksi oleh panca indera manusia. Dalam perkembangan sejarahnya, kemudian manusia merasa ada satu kekuatan yang tidak bisa dideteksi dengan menggunakan panca inderanya. Tidak terlihat, tidak terdengar, tapi dia merasakan ada sesuatu kekuatan yang itu bisa mempengaruhi nasibnya dan mempengaruhi berbagai peristiwa yang dialami di dalam kehidupannya. Maka muncullah konsep ketuhanan yang lebih abstrak. Karena kemudian sebagian manusia merasakan kehadiran satu kekuatan yang gaib, yang tidak terlihat, tidak terdengar, tidak bisa diraba. Maka muncullah yang disebut sebagai Tuhan, tetapi konteksnya tidak lagi bendawi,
melainkan sesuatu yang gaib. Nah, muncullah kemudian istilah-istilah yang bermacam-macam terkait dengan Tuhan yang gaib itu. Di antaranya dalam bentuk roh nenek moyangnya. Disembah-sembah, dimuliakan, diakui memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi nasibnya atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Muncullah dewa-dewi di dalam sejarah peradaban manusia. Kemudian dikenal ada dewa Amun-Ra di Mesir misalnya. Ada Horus, ada Osiris, ada Zeus, ada segala macam dewa-dewi, Freya, Thor dan sebagainya. Itu menunjuk kepada keberadaan sesuatu yang gaib, eksistensi yang gaib yang kemudian dipertuhan oleh manusia. Meskipun manusia tidak lagi bisa membuktikan keberadaan dari para dewa-dewi yang dipertuhan itu. Tetapi peradaban manusia telah mencatat manusia memiliki perkembangan terkait dengan konsep ketuhanan, mulai dari yang bersifat bendawi kemudian menjadi bersifat gaib dan tidak terdeteksi, teridentifikasi oleh panca inderanya. Dan kemudian berkembang lebih jauh lagi. Kalau yang tadi dewa-dewi roh nenek moyang itu mengarah kepada politeisme, Tuhan-Tuhan yang banyak. Nah, kemudian berkembang mengarah kepada Tuhan yang satu, monoteistik. Maka di dalam sejarah perkembangan agama-agama monoteistik, dikenallah Tuhan-Tuhan yang tidak banyak, tetapi Tuhan yang satu saja. Di antaranya dikenal Tuhan Yahweh, yang disembah-sembah oleh orang-orang Yahudi atau agama Yahudi. Yang kedua, ada istilah Elohim, sama di bangsa Yahudi. Ada Adonai, yang menunjuk kepada Tuhan secara umum tetapi juga yang satu saja. Kemudian di agama atau keyakinan Zoroaster dikenal Tuhan Ahura Mazda. Tuhan yang gaib, yang transendental, tetapi monoteistik. Dan kemudian lebih jauh lagi di dalam Islam kita mengenal kata Allah yang menunjuk kepada Tuhan yang transendental, tidak terdeteksi atau teridentifikasi oleh panca indera manusia, tetapi diyakini sebagai sang penguasa alam semesta, bahkan yang telah menciptakannya. Oke sahabat sekalian, jadi kita sudah mendapatkan bukti-bukti kesejarahan tentang munculnya Tuhan. Baik dalam konteks wujudnya, mulai dari benda mati, jimat-jimat, batu-batu dan sebagainya, itu memang ada saat kemunculannya, catatan sejarahnya, ataupun dalam bentuk konsep ketuhanan yang lebih abstrak. Maka judul atau frase yang kita pakai untuk menjadi judul di episode yang lalu dan kemudian kita lanjutkan, sejarah munculnya Tuhan, sesungguhnya bukan hal yang aneh karena memang itu memiliki sejarah kemunculannya di dalam peradaban manusia. Secara wujud maupun secara konsep. Nah, maka lebih jauh kita kemudian bisa menelusuri sebetulnya kata Tuhan itu berasal dari mana? Dan kapan munculnya istilah Tuhan? Bukan wujudnya, bukan konsepnya, tapi istilahnya. Istilah Tuhan itu adalah khas bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Kalau kita telusuri sejarah munculnya istilah Tuhan, maka itu baru muncul di abad-abad sekitar 16-17. Istilah Tuhan atau kata Tuhan ini, kalau kita telusuri ke dalam bahasa Melayu, sesungguhnya berasal dari kata tuan. Di mana tuan itu digunakan untuk menghormati, untuk memuliakan. Kepada siapa? Kepada seseorang yang memiliki kekuasaan tertentu. Maka kita mengenal istilah misalnya tuan tanah. Siapa itu tuan tanah? Adalah seseorang yang memiliki dan menguasai tanah. Atau tuan rumah misalnya. Siapa tuan rumah? Adalah seseorang yang memiliki dan menguasai rumah itu. Jadi istilah tuan inilah sesungguhnya yang menjadi asal-usul dari kata Tuhan. Karena kata Tuhan ini kalau ditelisik sebelum abad ke-16 di kawasan Melayu,
bangsa-bangsa yang berbahasa Melayu dan kemudian bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia ini juga dikembangkan dari bahasa Melayu, maka kita tidak menemukan catatannya terkait dengan istilah Tuhan itu. Yang ada adalah istilah Tuan. Tapi begitu di abad ke-16-17, kita menemukan sejumlah catatan. Yang pertama adalah catatan dalam sejarah atau syair-syair, kisah-kisah Melayu terkait dengan sejarah Islam. Itu muncul istilah Tuhan yang dikembangkan dari akar kata Tuan tadi. Kata Tuan yang lebih dimuliakan dan kemudian digunakan untuk menyebut yang maha mulia, yang maha berkuasa, untuk menyebut Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang Maha Esa yang disembah oleh umat Islam. Muncullah istilah Tuhan itu di dalam hikayat-hikayat, kisah-kisah cerita berbahasa Melayu terkait dengan sejarah Islam. Bukan hanya dalam hikayat-hikayat Islam dalam bahasa Melayu, ternyata di abad 16-17 itu istilah Tuhan ditemukan juga di dalam terjemahan Alkitab. Khususnya adalah kitab Injil Matius yang diterbitkan tahun 1629 oleh Albert Cornelis Ruil, seorang misionaris Kristen. Di sana dia menggunakan istilah Tuhan sebagai terjemahan dari kata Lord. Kata Lord itu aslinya adalah Tuan. Ini digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, kata Lord yang bermakna Tuan itu karena kemudian digunakan untuk menyebut yang disembah, yang dimuliakan di dalam agama Kristen, kemudian berubah menjadi Tuhan. Istilah Tuhan ini kemudian menjadi populer sejak abad 16 dan 17 itu untuk menyebut sesuatu yang disembah-sembah, yang dimuliakan dalam berbagai agama. Di dalam agama Kristen juga menyebut Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Allah. Itu menggunakan kata Tuhan. Dan Islam pun dalam terjemahan bahasa Indonesia juga menggunakan kata Tuhan. Tuhan Allah. Maka kita mendapatkan gambaran terkait dengan kata Tuhan yang berbeda dengan Allah. Tuhan yang berbeda dengan Yesus atau Allah. Dan ini diperluas lagi ke agama-agama yang lain, agama Buddha, agama Hindu, dan yang lain-lainnya yang juga menggunakan istilah umum Tuhan untuk menyebut yang disembah atau dimuliakan atau yang maha berkuasa itu. Di dalam bahasa Jawa pun kita mendapatkan padanan katanya dari Lord, Tuan, atau dalam bahasa Melayu, Tuan, yang kemudian padanan katanya atau kesetaraannya adalah Gusti atau Pangeran. Kata Gusti ini biasanya digunakan awalnya untuk menyebut menghormati raja misalnya. Sedangkan Pangeran atau Pangeran itu menunjuk kepada putranya raja. Sebuah bentuk penghormatan kepada sang penguasa. Tetapi kemudian bergeser digunakan juga untuk menyebut Tuhan. Sehingga disebutlah Tuhan dalam bahasa Jawa itu sebagai Gusti. Bisa misalnya Gusti Allah. Atau kadang didobel Gusti Pangeran. Yang menunjuk kepada keberadaan Tuhan atau eksistensi Tuhan. Khususnya di dalam Islam disebut sebagai Allah. Nah, di dalam bahasa Arab, kata Tuhan ini tidak setara dengan Allah. Melainkan setara dengan dua istilah. Yang pertama adalah ilah dan yang kedua adalah rob. Kita menemukan istilah ilah dan rob ini di dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Maknanya sangat general. Bisa Tuhan yang mengarah kepada Tuhan yang Maha Esa dan itu menuju kepada Allah, atau menyebut Tuhan-Tuhan selain Allah. Berhala-berhala itu juga disebut sebagai ilah atau disebut sebagai rob. Tuhan dalam konteks yang general. Mari kita lihat sejumlah ayat di dalam Al-Quran yang menggunakan istilah ilah dan rob itu. Yang pertama terkait dengan istilah ilah. Salah satunya kita mendapatkan misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 163.
Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu itu adalah ilahukum ilahu wahid. Adalah Tuhan yang wahid, Tuhan yang esa. Dari frase ini kita mendapatkan dua istilah. Satu adalah ilah, yaitu Tuhan secara umum. Dan kemudian ditambahkan ilahu wahid. Ketika ditambahkan dengan penjelas ilahu wahid, Tuhan yang satu, maka ini menunjuk kepada Tuhan yang spesifik, bukan Tuhan yang umum. Dan itu dijelaskan di kalimat berikutnya, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tidak ada Tuhan yang lain-lain itu kecuali Dia. Huwar rahmanur rahim. Dia adalah Tuhan yang ar-Rahman ar-Rahim. Jadi sahabat sekalian, kita mendapatkan penggunaan kata ilah, Tuhan, untuk mendeskripsikan sesuatu yang general, dan kemudian dikasih kata penjelas menjadi Tuhan yang lebih spesifik, menunjuk kepada Ar-Rahman Ar-Rahim yang dimaksudkan adalah Allah Azza wa Jalla. Dalam konteks ini, maka kata ilah itu digunakan secara spesifik untuk menunjuk kepada Tuhan Allah, dengan cara menambahkan penjelasnya. Tetapi di ayat yang berbeda, kata ilah itu bisa digunakan untuk Tuhan-Tuhan yang lain. Misalnya yang digunakan secara jamak di dalam surat Al-An'am ayat 74. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azaro atattahidu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini menggunakan kata ilah, Tuhan dalam bentuk jamak alihah. Atattahidu asnaman alihah. Orang-orang di zamannya itu, bapaknya dan masyarakatnya mengambil berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhannya. Sehingga kata ilah, kata Tuhan di sini digunakan bukan untuk menunjuk kepada Tuhan yang sejati, melainkan bisa juga digunakan untuk menyebut berhala. Bahwa berhala itu adalah Tuhan. Tetapi bukan Tuhan yang sejati, bukan Tuhannya umat Islam setidak-tidaknya, karena Tuhannya umat Islam adalah Tuhan Allah Azza wa Jalla. Jadi istilah Tuhan itu bisa bersifat netral, dalam arti Tuhan Allah atau Tuhan selain Allah. Gak ada masalah, karena memang istilah ilah, Tuhan itu adalah menyebut sesuatu yang dimuliakan, disembah-sembah oleh siapapun dalam bentuk apapun. Nah, di dalam Islam penggunaan kata ilah itu selalu ditambahi penjelasan ketika ditujukan kepada Allah. Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang pengasih dan penyayang, Tuhan yang wahid, ilahukum ilahu wahid, dan seterusnya. Barulah itu spesifik menunjuk kepada Allah. Itu adalah istilah yang pertama, ilah, di dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menyebut Tuhan apapun. Yang kedua adalah istilah Rob, yang juga kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Tuhan. Rob ini juga bisa digunakan untuk menyebut Tuhan Allah atau juga Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Yang pertama di dalam surat Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam. Di situ menggunakan dua istilah. Yang pertama adalah Allah yang dipuji, Alhamdulillah, maha terpuji Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Maka penggunaan kata Rabb di sini dikaitkan secara erat dengan Allah
tapi membutuhkan tambahan Rabbil Alamin, Tuhannya alam semesta atau Tuhan yang menguasai dan memelihara alam semesta. Tetapi di ayat yang berbeda, kata Rob itu bisa digunakan untuk menyebut Tuhan yang lain selain Allah. Misalnya di dalam surat Yusuf ayat 39. Ya sahibai sijni, a'arbabum mutafarriquna khairun, amillahul wahidil qahar. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kata Rob digunakan dalam bentuk jamak arbab. Tuhan-Tuhan yang lain itu ketika dibandingkan dengan Tuhan yang satu Wahidul Qahar, yang satu lagi Maha Perkasa, itu lebih baik mana? Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah kata Rob itu bisa digunakan untuk menyebut Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Karena memang ini adalah istilah yang generik sama dengan ilah. Maka sahabat sekalian, di dalam Islam kata ilah, kata Rob itu bermakna general untuk menyebut Tuhan apapun, Tuhan siapapun. Dan bisa juga digunakan untuk menyebut Allah, tetapi dengan menambahkan keterangan penjelas. Rob yang seperti apa, ilah yang seperti apa, dan pasti tidak digunakan dalam bentuk jamak dikarenakan Tuhannya Islam itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka menjadi semakin jelas ketika kita membaca surat Toha ayat 8. Allahu la ilaha illahu, lahul asma'ul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia mempunyai al-asma'ul husna. Jadi sahabat sekalian, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kata Tuhan itu memang memiliki sejarah kemunculannya. Baik dalam bentuk istilah Tuhan yang baru muncul di abad 16-17 atau wujud Tuhan yang dulunya berupa benda-benda mati, jimat-jimat di penganut animisme, dinamisme dan terus berkembang semakin kompleks, semakin transenden dan semakin tidak bisa digambarkan karena kemudian Tuhan itu sedemikian abstraknya tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Jadi istilah maupun wujudnya dan kemudian konsepnya itu memang memiliki sejarah kemunculannya. Dan khusus terkait dengan istilah Tuhan di dalam Islam, maka padanannya adalah kata ilah dan kata Rob. Sedangkan kata Allah itu secara spesifik menunjuk kepada Tuhan yang tertentu. Karena kata Allah itu secara linguistik sesungguhnya berasal dari kata ilah. Ilah itu Tuhan, tetapi ditambahi di depannya menggunakan kata al yang menunjuk kepada sesuatu yang pasti. Al-ilah, Tuhan yang itu. Di dalam bahasa Inggris kata al ini padanannya adalah kata the. The itu menunjuk kepada sesuatu yang pasti. Ketika disebut king, raja, maka menjadi tidak pasti raja yang mana. Tetapi begitu ditambahi artikel the king, maka itu pasti menunjuk kepada raja yang itu. The queen, menunjuk kepada ratu yang itu. Nah, kata al di dalam bahasa Arab itu adalah sama dengan kata the yang menunjukkan secara pasti. Tuhan yang mana, ilah yang mana, adalah ilah yang itu, al-ilah. Tuhan yang itu dan kemudian lebur kata alnya itu menjadi Allah. Maka sahabat sekalian dengan menelusuri sejarah Tuhan baik dalam bentuk istilah maupun dalam bentuk konsep atau bahkan wujud, kita mendapatkan gambaran dari sejarah peradaban manusia. Tuhan menyebut kepada sesuatu yang disembah secara generik, tetapi Allah adalah Al-Ilah. Tuhan yang itu, yang satu-satunya, yang memiliki Asmaul Husna, yang maha berkuasa, maha mencipta, maha memelihara, maha berkehendak, dan seterusnya, Tuhan Allah Azza wa Jalla.
Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini menambahkan kefahaman kita terkait dengan sejarah munculnya Tuhan dalam peradaban manusia. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.